Oke, kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kita dengan saya Jeremy Junior Mailili. Materi dari kelompok 4 yaitu tenaga kerja sektor informal, tenaga kerja wanita, dan diskriminasi gender. Yang pertama kita akan bahas dari tenaga kerja sektor informal. Menurut Keith Hart 1971 mengatakan bahwa sektor informal adalah bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Selanjutnya, Breman berpendapat bahwa sektor informal meliputi masa pekerja kaum miskin yang tingkat produktivitasnya jauh lebih rendah daripada pekerja di sektor modern atau di kota karena tertutup bagi kaum miskin. Kriteria yang dapat dipakai untuk menerangkan sektor informal antara lain umur, pendidikan, jam kerja sebagai indikator untuk menggambarkan karakteristik pekerja sektor informal, di mana sektor informal tidak mengenal batasan umur. Pekerja sektor informal itu umumnya berpendidikan rendah dan jam kerja yang tidak teratur. Kebanyakan dari mereka bekerja secara efektif dengan jumlah jam kerja yang sangat panjang seperti buruh, karena pendapatan yang belum memadai pada hari itu. Sektor formal adalah lawan dari sektor informal. Jadi sektor formal dapat diartikan sebagai suatu sektor terdiri dari unit usaha yang telah memperoleh stratifikasi, yaitu contohnya sebagai perusahaan. Menurut Wiro Sarjono tahun 2000 mengatakan bahwa sektor informal itu merupakan kegiatan ekonomi yang sifatnya kecil-kecilan atau marginal yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pola kegiatan tidak teratur dalam segi waktu, modal maupun penerimaannya. Yang kedua, tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, modal peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian. 4. Umumnya tidak mampu mempunyai tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya. Yang kelima, tidak mempunyai keterikatan dengan usaha lain yang besar. 6. Umumnya melayani golongan masyarakat yang pendapatannya rendah. Dan yang ketujuh, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja. Dan yang terakhir, yang kedelapan, umumnya tiap-tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga kerja yang sedikit dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan, atau berasal dari daerah yang sama. Karakteristik tenaga kerja wanita pada sektor informal. Menurut Utomo, terdapat beberapa karakteristik pada tenaga kerja wanita yang berhubungan dengan faktor-faktor sosial, demografi yang melekat pada diri mereka, yaitu umur, tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, status perkawinan, dan status migran. Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, maka penulis dapat menjelaskan keterkaitan karakteristik sosial demografi tersebut terhadap kesempatan tenaga kerja wanita untuk dapat bekerja pada sektor informal. Berdasarkan data yang ada, maka faktor pertama, umur tenaga kerja wanita menjadi salah satu penentu kesempatannya dalam bekerja di sektor informal. Menurut Utomo, bahwa kelompok umur 20-24 tahun adalah yang paling dominan memasuki lapangan kerja di sektor informal. Hal ini terjadi karena pada usia ini tenaga kerja biasanya masih energik dan belum menikah sehingga lebih mudah untuk melakukan mobilitas dalam bekerja. Kedua, pendidikan tenaga kerja pekerjaan seperti perdagangan dan jasa mempunyai peluang pendapatan yang lebih besar daripada sektor informal lainnya. Apabila disertai oleh jumlah jam kerja dan modal yang lebih besar daripada biasanya, artinya pada sektor perdagangan dan jasa pendapatan berhubungan dengan jumlah lamanya tenaga kerja meluangkan waktunya untuk bekerja, serta semakin besar modal yang digunakan mereka, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh. Menurut Juliana, jumlah jam kerja mempunyai pengaruh paling besar terhadap pendapatan tenaga kerja informal. Sektor informal memiliki waktu yang fleksibel, oleh karena itu semakin banyak waktu yang tenaga kerja gunakan
untuk bekerja akan semakin meningkatkan pendapatan tenaga kerja sektor informal. Perempuan dan pria memang berbeda, tapi perbedaan tersebut akan secara psikologi, sosial, dan politik dan ekonomi merugikan perempuan bila terjadi perbedaan gender. Perbedaan ini merugikan perempuan karena akan membuat mereka secara psikologis, sosial, politik, dan ekonomi tergantung pada pria. Karena itu, pembedaan jenis kelamin atau gender ini disebut sebagai diskriminasi gender. Arah dari pembahasan tentang diskriminasi gender adalah untuk mewujudkan kesejahteraan gender antara pria dan perempuan. Sementara para feminis internasional mendefinisikan kekerasan gender dalam hal ini, kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, dan psikologis perempuan. Berbagai tindakan yang mereka kategorikan sebagai kekerasan itu adalah ancaman, pemaksaan, dan pembatasan kebebasan baik di ruang privat maupun ruang publik. Ini adalah definisi yang mereka ambil dari Deklarasi PBB tahun 1993 tentang Elimination of Violence Against Women. Dengan demikian, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan bisa dikendali oleh panca indera. Luka di tubuh bekas perkosaan atau luka batin bisa diukur dan dikenali oleh korban, orang di sekitarnya, dokter, atau psikolog. Penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah diskriminasi gender, yakni pandangan yang bias gender tentang hubungan antar pria atau perempuan. Seorang pria tidak bisa memukul atau memerkosa, membatasi ruang gerak, dan memakai perempuan karena ia dan masyarakat di sekitarnya menganggap status sosial pria lebih tinggi daripada perempuan. Pembedaan diskriminasi dari kekerasan terhadap perempuan hanya akan membuat jumlah kekerasan terhadap perempuan bisa berkurang dengan syarat aparat penegak hukum memahami berbagai ketentuan hukum tentang kekerasan terhadap perempuan. Tapi hal itu tak akan dengan sendirinya akan mengurangi bentuk-bentuk dan jumlah diskriminasi terhadap perempuan. Sulitnya hukum untuk mengakhiri diskriminasi gender disebabkan oleh kenyataan bahwa gender bukan satu-satunya identitas yang membentuk hubungan antara pria dan perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari, secara konfiguratif, identitas gender berperan bersama dengan berbagai identitas yang lain, seperti orientasi seksual, agama, etnisitas, ras, usia, status sosial, kelas sosial, usia, dan nasionalisme saat membentuk relasi antara pria dan perempuan. Misalnya di Indonesia, seorang perempuan Tionghoa yang mengalami kekerasan seksual di tempat kerjanya tak bisa begitu saja menuntut pelakunya dengan beretnis Jawa dan beragama Islam ke pengadilan. Karena seperti yang dicatat oleh Carol Smart, hukum tak bisa secara mudah mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan. Sebab bahasa dan sistem hukum yang baik adalah bahasa dan sistem hukum yang netral terhadap para pihak yang bersengketa dan juga netral terhadap sengketa berbasis gender. Asal praduga tidak bersalah terhadap tersangka dan terdakwa, alat bukti dan barang bukti akan seringkali mempersulit proses pembuktian terjadinya diskriminasi gender. Sebab diskriminasi gender adalah nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan yang mendapat pembenaran budaya atau agama